Oke, selamat malam buat teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Selamat malam, Kalau Vina, jelas sekali. oke, thank you ya buat Iya, teman-teman. Kak. Iya, kita akan memulai acara kita, tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih. Buat teman-teman yang sudah standby dari tadi, selamat datang di acara kita pada malam hari ini karena acara hari ini sangat spesial. Kenapa? Ini adalah launching perdananya Komisi Pekerjaan di bidang soft skill. Kira-kira mau seperti apa nanti kita tunggu aja ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mengikuti acara dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan juga jaga protokol kesehatan juga ya, biar kita semua tetap sehat. Oke, sebelum kita mulai kita akan dengerin lagu spesial sih. Tapi sebelum lagu spesial, kita mau kita mau perkenalan dulu nih. Coba buat teman-teman, sebelum kita mulai boleh open cam biar siapa tahu di sini bukan hanya menambah soft skill tapi bisa menambah sesuatu yang bisa menambah masa depan kita juga ya. Mungkin bisa pada on cam semuanya. Jangan lihat saya ya, lihat nanti acaranya. Tenang aja, tenang aja. Boleh pada on cam biar terlihat nih yang cantiknya mana, yang gantengnya mana karena nggak ada yang ciptaan Tuhan itu nggak ada yang tidak cantik dan tidak jelek dan tidak ganteng kan. Oke ya. Terima kasih sudah pada on cam ini. Nah, oke, kita mau mulai acara kita, tapi sebelum kita mulai, kita akan dengarkan sebuah lagu dulu ya. Mungkin host sudah bisa membantu? Iya, itu tadi luar biasa ya kita
ngerasa spesial banget karena lagu spesialnya aja dari daerah Manado. Wow, ini luar biasa. Nanti narasumbernya dari Bandung. Nah, kan begitu luar biasanya banget sama spesial ya. Tapi kita sebelum mulai ada baiknya kita akan berdoa dan mungkin nanti kita akan berdoa yang di Zoom ini nanti tim akan membantu eh, dalam secara Kristiani atau secara Nasrani. Mungkin kalau teman-teman boleh berdoa sesuai keyakinannya masing-masing ya. Nah, doa doa kita kali ini dipimpin oleh cowok single yang ganteng. Nggak apa-apa sekalian perkenalan di sini. Namanya itu adalah Ferry. Ada Kak Ferry di sini? Oh ada. Oke, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Ferry. Silakan Kak. Suara saya kedengaran, Kak Vina? Baik, izinkan saya untuk berdoa menurut agama saya, Kristen Advent, dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan oleh karena besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami dan memberkati kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan, saat ini kami siap untuk memulaikan akan program kami dari Divisi Pekerjaan PAGN yang akan bersama-sama dengan kami dari permulaan tengah hingga berakhir dengan baik. Setiap program acara kami pada malam hari ini Engkau campur tangan dan kiranya pembicara atau yang akan memberikan pelatihan malam hari ini, Saudara Fian, teman kami Fian Palele, berikan hikmat bijaksana dari surga, supaya bisa menjadi sarana Tuhan dalam memberikan pelatihan bagi kami, ya Tuhan, para muda yang join di Zoom meeting ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan kami serahkan kehidupan kami yang sisa hari ini, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih Kak Ferry yang sudah pimpin kita. Nah, tadi tuh ya, dia masih single teman-teman kalau misalnya mau tahu. Nah, masuk ke tim pekerjaan ya, jangan lupa. Oke, kita hari ini akan langsung masuk ke acara kita. Tadi sudah saya singgung mengenai acara tim komisi pekerjaan. Hari ini adalah perdananya tim komisi pekerjaan di tahun 2021 mengenai soft skill. Nah, kira-kira teman-teman sudah ada gambaran belum sih dari poster-poster yang sebarkan, manfaatkan barang di sekitarmu. Coba teman-teman boleh bantu cek barang-barang yang ada di sekitar tuh kira-kira apa. Ini kalau barang-barang di sekitar saya ada tempat minum. Terus karena saya di kamar, oh iya tuh Kak Ferry ada masker, ada lagi. Coba teman-teman kira-kira ada apa ya di sekitarnya ya? Kalau saya sih ada mouse, ada tempat minum, ada buku, ada laptop, ada cowok. Oh enggak, cowok nggak termasuk barang ya. Cuma termasuk barang ya Kak. Oke. Mungkin teman-teman bisa bantu sambil dicek-cek lagi. Manfaatkan barang di sekitarmu ini kira-kira apa ya? Saya juga penasaran kira-kira apa. Kenapa mesti judulnya seperti ini? Nah, tapi satu hal yang kalian tahu teman-teman, bahwa acara ini adalah melatih soft skill kita. Artinya mungkin buat teman-teman ini apa ya ini kira-kira apa? Tapi tenang aja teman-teman. Siapa yang bertahan pada akhirnya ia akan selamat. Jadi teman-teman stay tune ya sampai akhir karena manfaatnya banyak banget. Siapa tahu loh soft skill ini bisa menambah kita buat menghasilkan suatu cuan ya. Cuan itu bahasa zaman sekarang. Bahasanya tuh menghasilkan tambang-tambang emas atau uang. Atau bisa juga yang kedua nih, ini yang kedua ya, kalau teman-teman nggak kalau teman-teman ingin tahu dapat manfaat lainnya ada yang tahu nggak kira-kira? Bisa join sampai akhir ini kira-kira bisa dapat apa? Dapat teman baru, dapat gebetan baru pastinya ya. Oke, jadi jangan takut teman-teman sampai akhir ini bakalan banyak banget manfaat yang kalian terima. Nah, kita langsung aja ya di sini kita sebelum menyapa sudah ada pembicara kita? Oh, sudah ada. Sebelum kita menyapa pembicara kita, saya mau tahu dulu di sini nanti kalau teman-teman coba boleh kalau biasanya love dikasih di akhir, saya mau kalian istirahat. Olahraga jempol dulu, coba kasih love terbesar kalian. Coba kasih love-nya semuanya. Emoticon love coba buat semangatin saya sama tim komisi yang lain nih. Ayo kasih love-nya dong. Kita olahraga jari. Waduh, ayo yuk semuanya. Ih, love banget buat kalian semua. Terima kasih ya teman-teman. Oke, ada yang nulis di kolom chat. Oke, good. Terima kasih teman-teman kalian luar biasa dan sangat support. Oke, kita akan mulai seperti yang tadi udah saya singgung. Jadi kita akan belajar mengenai soft skill pada hari ini. Kalau kiranya teman-teman ada pertanyaan, boleh ya dibantu untuk
di kolom chat untuk bertanya. Dan teman-teman di sini jangan lupa untuk biar tahu update acara kita, jangan lupa untuk follow akun Instagram, akun TikTok, akun YouTube, akun apa lagi ya saya lupa. Pokoknya semua akun ada 5 akun. Akun YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, sama Twitter, PAG Nusantara ya. Jadi di situ kalian bisa banyak koneksi dan mencari tahu tentang si dia. Oke, saya mau nyapa nih narasumber kita, apakah sudah datang? Tunggu, ditahan. Oke, sebelumnya biasanya kalau narasumber tuh maunya dipanggil dulu. Saya mau panggil, tapi ini panggilan akrab, saya mau memperkenalkan dulu. Jadi narasumber kita pada hari ini mungkin teman-teman sudah terbiasa melihatnya ya, karena ini selalu datang di acara kita, tidak hanya di tim komisi pekerjaan, tetapi di tim-tim yang lain dia selalu datang. Nah, di sini kita akan, namanya adalah Alfrian Palele ya, Alfrian Palele ya, kalau saya nggak salah sebut di sini Alfrian Palele, dan di sini dia asalnya dari Solo, Sulawesi Tengah, tetapi beliau tinggalnya di Bandung karena usahanya pun di Bandung yang sudah bergerak di tahun 2013. Kira-kira usahanya apa? Kalian kepoin aja Mogele TV, dan dia tergabung di salah satu founder kita, atau tergabung di salah satu tim sales and buyer kita di Ipman. Jadi buat teman-teman, ini menarik banget. Beliau ini sudah mempunyai jam terbang yang tinggi, pelatihannya di mana-mana ya. Jadi, tapi beliau sudah menikah ya teman-teman. Jadi jangan kepoin dia tentang statusnya, hanya kepoin dia tentang pekerjaan sama pengalaman hidupnya aja ya. Oke, kita panggil aja mungkin Bang Alfrian. Bang Fian. Halo. Hai Bang, sehat ya Bang? Sehat, Vina. Luar biasa. Tetap ada masker ya Bang, tetap jaga kesehatan. Mantap Bang. Oke Bang, kita langsung aja nih. Kira-kira kalau manfaatkan barang di sekitarmu nih Bang. Sebelum Abang mulai nih, saya penasaran nih. Kira-kira nih, kalau barang di sekitar saya ada handphone, ada tempat minum, ada mouse, ada komputer, ada buku. Ada nggak berhubungan dengan itu Bang? No, sebelah Abang kan ada anak tuh. Apakah nanti anaknya juga dimanfaatkan Bang? Ya, bisa juga, tapi dengan cara positif. Nanti kita akan bahas untuk hal itu. Yang pasti di sini saya sih masih mengasumsikan bahwa teman-teman yang hadir pada virtual ini, di Zoom ini, pertama saya asumsikan memiliki handphone, tentunya sama paket datanya juga, atau menggunakan WiFi ya. Dan asumsi kedua, teman-teman yang ada di virtual ini memiliki laptop atau PC, sehingga itu dapat membantu untuk kira-kira bisnis apa sih yang bisa kita kerjakan dengan perangkat atau alat yang ada di sekitar kita. Nah, kalau berhubungan dengan anak kecil atau anak saya, ini salah satu yang saya pakai untuk endorse ya, ini si kecil ini ya. Jadi semua kalau kita kreatif ya, maka semuanya akan bisa digunakan untuk bisa menjalankan bisnis, khusus di zaman sekarang ini, di zaman digitalisasi. Oke, menarik ya tuh. Jadi teman-teman sudah ada gambaran. Jadi sekali lagi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh di kolom chat ya. Atau sebenarnya sih nggak enak kalau japri saya. Jadi nanti kesannya ada ketidakadilan dan tidak adanya ketidakadilan, dan nanti jadi kesannya saya selalu memilih-milih. Padahal di kolom chat ini banyak banget. Dan ini kesempatan kalian untuk bisa mengenal satu sama lain. Oke, jadi waktu ini kita langsung persilakan saja ke Abang Fian. Sudah ready? Oke, mungkin saya dikasih waktu untuk pemaparan sekarang ini yang kurang lebih 15 menit. Tapi yang perlu dicatat oleh teman-teman yang hadir pada malam hari ini, ya sambil ajan ya. Namun saya akan sapa dulu, ya, shalom buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Nanti di akhir sesi saya akan berikan pertanyaan, jadi tolong dicatat ya, hal-hal yang menurut kalian ini baru, hal-hal yang menurut kalian wah logis ya, catat semua.
saya punya 3 t-shirt ya. Ini virtual jadi nggak hijau juga ya. Wah, karena saya bantu ya, Bang. Jadi tuh teman-teman, ada satu lagi manfaatnya. Siapa yang bertahan pada akhirnya dia akan selamat, dan siapa yang bertahan sama akhirnya dia dapat t-shirt ya. Jangan tanya lagi ukurannya, please. Ini ukurannya sudah sangat banyak banget. 3 ya, Bang ya? Ya, ada 3. Oke, bisa lah buat saya, ibu saya, sama bapak saya. Oke, silakan. Oke, jadi sedikit saya mau ceritakan latar belakang saya atau biodata saya sendiri. Kenapa? Ini ada hubungannya nanti dengan bisnis apa yang kalian bisa geluti. Ya, saya sedikit di sini. Nama saya itu lengkapnya adalah Alpriadi Palele, nama panggilan Vian Palele, asal dari Poso, Sulawesi Tengah, status sudah menikah, anak 1 yang tadi ya. Pengalaman saya pernah bekerja di penerbangan Advent Indonesia, yaitu AAI yang ada di Papua di Sentani, ya. Dan saya juga pernah bekerja di bandara komersil, yaitu yang ada di Poso, ya, di Kabupaten Poso. Dan nama usaha saya yaitu Mogele Production. Mogele Production ini berdiri dari tahun 2013. Nah, sekarang saya sedikit mau menceritakan tentang kira-kira gimana sih soft skill yang kita harus lakukan dengan apa yang kita miliki. Nah, saya mau ceritakan sedikit latar belakang saya. Saya pernah mengikuti menjadi student 1000 missionary. Waktu itu tahun 2006 ya, tahun 2006 saya dikirim ke pedalaman Papua, tepatnya di Pegunungan Bintang. Di situ yang saya mau bagikan, di situ saya secara otodidak menjadi dokter. Kenapa? Karena saya waktu itu mulai memberikan pengobatan. Hanya dikasih tahu obat ini khusus obat penyakit ini. Tapi pada saat itu saya coba berlogika dan tentunya saya berdoa. Sehingga pengobatan yang saya lakukan, puji Tuhan, sampai selesai misi saya, yaitu saya bisa melakukan hal-hal yang positif. Sehingga orang-orang banyak juga yang sembuh lewat pengobatan saya. Saya bukan dokter, saya bukan perawat, ya, saya anak teknik, tapi saya bisa lakukan hal itu. Nah, sekarang saya mau balik kepada bisnis yang saya geluti ini. Pada awalnya saya tidak tahu cara teknik sablon, ya, saya tidak tahu. Tapi saya belajar secara otodidak, ya. Itu tahun 2013 awal, tahun 2013 awal itu saya mulai menggeluti, ya. Saya mulai mempelajari akan gimana sih teknik sablon. Teman-teman, kalau ada yang bilang usaha tanpa modal, ya mungkin lain kriterianya. Tapi kalau yang saya mau bawakan ini usaha budget minim. Ya, jadi kalau usaha budget minim itu artinya memerlukan dana. Oleh karena itu pada saya mulai buka usaha ini, modal awal saya adalah Rp500.000. Kenapa? Karena saya sudah memiliki 1 unit komputer PC. Saya juga memiliki handphone. Nah, sehingga peralatan yang saya miliki itulah yang saya gunakan untuk mengembangkan skill saya, yaitu saya geluti. Karena saya lihat di beberapa website, salah satu bisnis yang 20 tahun ke depan masih akan bertahan. Walaupun ada jenjang, ada level yang dia akan lewati, yaitu garment. Ya, kenapa? Karena termasuk dalam kebutuhan kita, yaitu pakaian. Oleh karena itu, di bidang garment ini saya menggeluti. Bayangkan, modal Rp500.000 itu dapat saya lakukan. Tentunya teman-teman bertanya-tanya,
500.000 apa aja? Tentunya peralatan-peralatan yang saya beli dengan harga Rp500.000 dapat memproduksi satu atau beberapa t-shirt, ya, sehingga dengan sistem sablon. Namun di sini saya mau asumsikan lagi, teman-teman mungkin tidak memiliki teman-teman belum memiliki PC atau komputer, tapi sudah memiliki handphone, ya, tentunya sama paket datanya, ya. Teman-teman di sini gunakan apa yang ada. Mungkin pada saat ini teman-teman masih atau bisa menjadi seorang mencari vendor, ya. Kenapa? Cari vendor untuk produksi, namun untuk mencari pelanggan dari saudara. Sehingga pada saat itu kita akan gunakan sosial media yang kita miliki untuk broadcast, untuk mencari pelanggan, ya. Sekarang kalau kita sekarang saya naik lagi levelnya, teman-teman sudah memiliki peralatan komputer sehingga ingin membuka usaha sendiri. Nah, sekarang mungkin teman-teman juga hanya bisa motong kain, ya. Jadi pola, contoh belajar, saya sendiri juga belajar untuk potong pola di awal tahun 2013 itu memang perlu banyak proses. Nah, sekarang saya harus mengerjakan itu semua. Apa bisa? Nah, pertanyaan ini kita bisa jawab dengan kemampuan kita sendiri. Kalau kita belum bisa, contoh, kita belum bisa buat pola t-shirt, tapi kita sekarang sudah bisa nyablon. Nah, konsep berikutnya, kita cari orang yang bisa atau tempat untuk kita maklon. Ya, mungkin ada ya di sini yang bingung, ya, apa itu maklon. Saya coba kasih sedikitnya. Nah, maklon ini yaitu, ya, mencari tempat produksi, tapi tidak semuanya. Contoh, kita nggak bisa potong pola t-shirt. Kita hanya bisa nyablon. Kita maklon ke tempat orang yang bisa motong pola t-shirt. Lalu kita tinggal sablon. Nah, pertanyaan lagi, untuk menjahit, kita kan nggak bisa menjahit. Kita belum punya peralatan menjahit. Kita cari lagi tempat maklon untuk menjahit. Nah, dari level-level ini, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Kalau kita masih levelnya mencari vendor, itu artinya dikerjakan semua sama orang lain. Kita sebagai pihak kedua, ya, pihak kedua. Tentunya keuntungannya kita udah tahu seberapa. Nanti perhitungan-perhitungannya itu mungkin di waktu yang lain saya akan bahas mengenai bagaimana menghitung HPP, harga produksi, ya. Tapi di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman untuk membangun pola pikir, soft skill kita, supaya kita bisa tahu kapasitas kita ini sudah di mana levelnya. Nah, kalau level kita sudah berada di hanya bisa nyablon, berarti kita sudah naik level dikit, ya. Jadi kita bisa cari maklon khusus potong pola, kita bisa maklon untuk jahit. Sekarang kalau kita sudah bisa potong pola t-shirt, itu artinya maklonnya tinggal ngejahit, ya. Nah, kalau tinggal ngejahit, itu artinya kita punya level lagi sudah naik. Yang tadinya mungkin keuntungan kita masuk di 5-7%, sekarang sudah naik di 10%, ya. Bisa naik lagi ke 15%, ya, kalau kita sudah bisa melakukan hal yang lebih baru, ya. Dan pada kesempatan ini dunia garment itu sudah semakin berinovasi. Nah, ini mungkin teman-teman agak asing, ya, kalimat ini. Sekarang dulu mungkin teman-teman pernah dengar mengenai sistem DTG,
ya, DTG, direct to garment. Nah, itu si teaser itu langsung di print di teasernya, ya, gambarnya itu langsung di print di teaser, ya, biasanya disebut DTG. Berkembang lagi ada yang namanya DST. DST itu digital screen transfer. Jadi kita menggunakan cara-cara ini memudahkan, ya. Nah, yang saya lakukan pada saat ini, semua teknik-teknik yang ada itu saya lakukan. Kenapa? Karena pada saat kita tahu level kita ada di mana, disitulah kesempatan kita untuk bisa membuktikan atau kita mengukur untuk kita mau beranjak ke level berikutnya. Nah, makanya dari awal saya jelaskan mengenai hal ini. Nah, saya mau jelaskan lagi mengenai ada beberapa peralatan tambahan di era digitalisasi sekarang ini. Yang pertama tadi saya katakan yaitu DTG, Direct to Garment. Ada DST, Digital Screen Transfer. Ada juga sekarang yang lagi booming, ya, di tahun-tahun dari tahun 2020 sampai sekarang sudah mulai booming, yaitu namanya DTF, ya, Direct Transfer Film. Kalian mau order teaser, ya, dengan satu piece aja itu sekarang bisa. Kenapa? Karena sudah ada sistem ini, beberapa DTG, DST, DTF, ya. Itu semua akan membantu. Namun kembali lagi kepada basic kita. Kita kan sekarang punya budget yang minim. Kalau budget minim itu artinya kita menggunakan sistem manual. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu, atau bisa dicek di YouTube Mogeli TV. Di situ juga ada beberapa, atau di YouTube yang lain, ya, ada beberapa video bagaimana cara sablon manual, ya, bagaimana cara sistem sablon manual. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai sebenarnya kalau kita secara luring, secara langsung, saya akan menjelaskan ini loh namanya tinta plastisol, ini loh namanya tinta water base, ini loh namanya obat afdruk. Itu banyak, ya, sehingga teman-teman akan mengerti. Namun di sini saya akan mengarahkan pola pikir kita bahwa kalau kita benar-benar, kan kita harus punya yang pertama, yaitu punya niat. Kalau sudah punya niat, lalu kita berdoa, ya, kita berdoa. Setelah kita berdoa, kita cek apa yang kita miliki, itu yang kita gunakan. Sehingga selebihnya biarlah Tuhan yang akan bekerja. Mungkin sampai di sini dulu yang saya akan paparkan. Vina, boleh. Nah, luar biasa banget. Makasih banget ya Bang ya. Tadi benar-benar ini bukti nyata bahwa anaknya di sebelahnya aja dimanfaatkan ya. Sebagai apa? Motivasi. Bisa disayang-sayang. Saya kasihin aja nggak ada yang bisa saya sayang. Oke, buat teman-teman tadi ini menarik banget ya. Tadi kita sudah dapat pelajaran tuh sebenarnya kalau bahas anak kuliahan tuh sekarang ada 3. Di kreatif atau di desain. Terus di HPP tadi. Nanti habis ini kita diajarkan HPP. HPP, anak ekonomi, terus apalagi tadi diajarkan kreatif atau manajemen bisnis, kan lumayan banget kita ternyata setali 3 uang, jadi kita bisa dapat banyak banget. Oh ya buat teman-teman, jangan lupa ya, kita akan ada bagi-bagi kaos 3, jadi buat teman-teman tetap stay tune, jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat. Nah, buat Bang Fian juga, kita hari ini juga ada live di Facebook kita, di PAG Nusantara. Nanti Bang Fian juga kalau mau cek di Facebook kita juga boleh. Saya hey di situ juga boleh nanti. Oke, nah ini buat teman-teman sampai sejauh ini kalau ada yang mau bertanya boleh open mic atau nanti ada di kolom chat ya. Jadi ini menarik banget. Satu poin yang saya dapat dari sini buat teman-teman untuk memulai bisnis kita adalah, ada yang tahu teman-teman? Yaitu 1, niat atau komitmen. Itu paling penting ya. Sisanya kita harus berdoa karena ini nggak hanya untuk menjalankan bisnis sih, untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk memulai karir, untuk apa lagi, semuanya ini pasti penting banget. Nah, sebelum kita ke acara selanjutnya, sekali lagi dong teman-teman,
kasih support buat kita semua, kasih apresiasi buat kita semua di sini, kasih emoticon love-nya lagi. Ayo, emoticon love-nya. Biar kita di sini pada semangat nih, emoticon love berarti artinya masih stay tune dari awal sampai akhir. Coba lagi dong, ayo lagi. Buat ini kita live loh, siapa tahu nanti di live akunnya ditandai. Oke ya, sudah pada kasih emoticon love ya. Terima kasih banget sama teman-temannya yang sudah mau mensupport. Oke nih Bang, kita kayaknya sesi 1 sudah oke nih. Belum ada yang sejauh ini masih mau mengkeep nih, kayaknya masih mau mengkeep. Atau Abang, kaosnya mau dibagikan sekarang? Jangan ya Bang. Nanti MC juga kebagian kan Bang? Moderator Bang? Oke. Silakan lanjut aja Bang. Saya pikir untuk teaser tunggu dulu ya. Ya. Karena saya pengen ada yang bertanya dulu. Yang pertama bertanya nih, langsung saya kasih teaser 1. Saya mau tanya boleh nggak sih Bang? Oh, artinya MC langsung dapat teaser dong? Saya nggak usah dapat t-shirt, dapat tukang abang-abangnya aja juga nggak apa-apa. Oke, tanyalah. Boleh. Ya udah, nih Bang, tadi kan saya penasaran banget nih Bang. Jadi Abang itu hanya sedikit modal 500.000 ya. Tadi modalnya hanya 500.000. Tapi Abang tuh sudah, maksudnya skillnya sendiri nggak tahu untuk printing, nggak tahu untuk apapun itu. Tapi Abang punya niat nih. Nah, pertanyaan saya cuma satu Bang. Kan kalau masalah printing lah, saya sudah ngeliat lah. Maksudnya kita sudah bahas sebelum-sebelumnya ya di tim Ipman. Nah, pertanyaan saya satu Bang. Untuk 500.000 itu kira-kira dalam 1 tahun lah ya, atau dalam waktu 6 bulan itu balik modal nggak sih Bang? Oh, sekarang Simpelnya nih Bang, simpel. Kan saya sebagai anak pekerja akuntansi, jadi kita harus tahu juga nih cuan-cuan yang kita punya. Oke, jadi kalau untuk bisnis ini boleh dikata ada modal yang mengendap, ada modal yang harus balik. Ya. Nah, di sini uang 500.000 itu yang saya gunakan, itu saya nggak berharap untuk dia kembali lagi. Tetapi dengan sendirinya dia sesuai dengan skill kita, kalau kita kembangkan, maka bahkan itu bisa 10 kali lipat dari 500.000. Nah, jadi pengalaman saya di awal tahun 2013 itu dengan 500.000 itu saya membeli papan screen ya, untuk screen-nya itu sekitar harga di tahun itu masih 28.000. Terus saya beli rakelnya. Ini saya bicara rakel, mungkin teman-teman nggak ngerti, tapi kalau pernah lihat orang nyablon secara manual, itu ada yang penggesutnya itu. Nah, penggesutnya itu namanya rakel. Nah, lalu saya beli tinta. Tintanya itu saya beli dulu itu di Waterbase itu harganya 40.000 per kilogram. Nah, lalu saya harus beli lem meja. Lem meja itu harganya 25.000. Ada yang bisa hitung nggak tadi yang saya omongin? Nah, tapi paling tidak di situ saya sudah beli peralatan-peralatan untuk siap nyablon. Nah, namun sebelum saya belanjakan peralatan-peralatan sablon ini, saya belajar sablon itu walaupun secara otodidak lebih banyak dibanding saya belajar langsung, tapi paling tidak saya harus lihat dulu ke tempatnya. Ada yang tahu Jalan Suci di Bandung? Di Bandung itu, di Jalan Suci itu, di situ banyak, bahkan di situ sekarang dibuat kampung sablon. Kenapa? Karena semua rumah itu, hampir semua ya, itu sablon semua pekerjaannya. Saya main ke situ kurang lebih 1 minggu, bermodalkan gorengan. Jadi setiap kali saya main ke situ, saya bawa gorengan, saya kasih sama tukang sablonnya, sambil saya cerita-cerita, saya lihat-lihat, oh saya amati, saya simpan. Begitu terus sampai 1 minggu. Setelah saya benar-benar nekat untuk buka, saya belanja peralatannya. Setelah saya belanja peralatannya, lalu saya coba gesut. Semua baju-baju bekas yang saya miliki, itu saya merek. Bahkan baju pacar saya juga saya merek ya, saya sablon kan.
Kenapa? Supaya untuk benar-benar ini udah mantap belum ini? Udah bisa nggak? Dan puji Tuhan, menjelang 2 bulan kemudian, ya ini 2 bulan kemudian, saya langsung dapat order waktu itu 300 piece dari Jakarta. Dan puji Tuhan, saya tidak harus lagi membelanjakan peralatan untuk mengerjakan orderan ini, tapi dari peralatan yang saya belajar kemarin itu saya gunakan. Itu untungnya kalau sablon manual. Jadi si screen-nya itu selagi itu belum rusak, itu dapat digunakan berulang-ulang. Bahkan ada screen yang dari tahun 2015 sampai sekarang masih ada karena masih bagus. Nah, jadi kalau ditanya berapa lama kembali lagi modalnya, teman-teman tahu 6 bulan sesudah saya geluti pekerjaan ini, saya merasakan kembali modal itu 10 kali lipat. Jadi pada saat itu saya dapat, ya puji Tuhan, saya juga sudah punya beberapa relasi, dan saya mau kasih tahu sedikit ya, dari hasil sablonan ini, sampai saya sekarang ini sudah di semester 7. Saya lagi kuliah juga. Jadi hasil dari sablonan ini, saya kuliah. Ya, saya meneruskan dulu saya tamatan D3 ya. Jadi saya mengambil S1 untuk di engineering. Jadi dari hasil sablonan ini juga. Nah, kalau mau ditanya pertanyaan Vina tadi berapa lama, mungkin lamanya saya tidak sama dengan lamanya Kak Vina. Ya, itu kembali lagi dengan skill atau kreativitas kita masing-masing. Itu aja Kak Vina. Oke, ini menarik nih Bang. Udah mulai pada terpancing nih Bang. Jadi di saya juga notice sendiri nih bahwa benar-benar banget nih handphone ini manfaatnya harus bagus ya. Saya biasanya handphone kalau nggak ngestalkin IG-nya orang, saya kepo-kepoin orang, tapi ternyata bisa buat bisnis ya Bang, luar biasa. Nih Bang, ada pertanyaan masuk nih udah beberapa. Coba saya bantu jawab ya. Saya bantu jawab, saya bantu tanya. Kan maklum Bang, kalau MC-nya single begitu, single maksudnya sendiri ya, bukan single apa-apa. Ya, nanti dibantu sama Kak Ferry. Oke, nih Bang, ada dari Kak Haldelman Tampu Bolon. Semoga dengar ya. Pertanyaannya seperti ini. Kalau sudah punya modal ruko lantai bawah, dikontrak 1 tahun, bisa membuka usaha, lokasinya itu di Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang. Ada saran dan masukan dari narasumber agar bermanfaat buat jemaat. Nah, itu pertanyaan pertama. Langsung jawab aja kali ya. Dari Kak Haldelman Tampu Bolon. Oke, saya takut salah sebut namanya. Iya, terima kasih. Itu like saya itu. Oh, oke. Halo, like-nya Kavian. Salam kenal. Oke, jadi kalau saran saya, kalau untuk jemaat itu kita harus buat screening. Screening itu artinya kita harus cari tahu anggota jemaat itu atau orang muda yang ada di jemaat tersebut punya keahlian apa. Jadi dari tim screening ini kita bisa tahu, karena kalau kita tidak lakukan metode screening, maka kita akan meraba-raba. Tapi kalau kita lakukan metode screening, kita akan tahu orang-orang muda atau anggota jemaat yang ada di jemaat setempat yang belum ada pekerjaan, mereka punya skill apa. Ya gitu. Kalau dia punya skill, contoh, ini saya merujuk kepada bisnis saya ya. Dia punya skill bisa desain, dia bisa operasikan Corel Draw atau Photoshop. Oh, itu udah luar biasa. Nah, sekarang tinggal kita arahkan untuk menuju kepada bisnis garment, ya, screen printing, ya. Jadi kalau dia sudah punya basic seperti itu, untuk hal selanjutnya
kita sudah lebih mudah. Kenapa? Nanti di situ kita akan ajarin atau kita minta kepada orang yang lebih tahu mengenai bagaimana menghitung HPP, harga produksi, sehingga si kandidat atau orang yang kita mau percayakan ini dia tahu untuk mengolah, ya, walaupun bukan dia bendaharanya, ya, bukan dia yang pegang keuangannya sendiri, tapi paling tidak dia tahu HPP-nya untuk bisa melanjutkan usaha tersebut. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan lanjutan nanti saya akan bahas. Ini ada lagi nih Kak, satu lagi dari Satria dalam kurungnya Rajek. Bagaimana sih cara memasarkan sebuah produk agar orang-orang tertarik dengan baik? Apakah ada tips tersendiri kah? Katanya seperti itu nih Kak. Sudah jelas Kak? Ya, jelas. Jadi untuk metode, biasanya itu metode-metode seperti itu lebih condong kepada leader sales. Ya, leader sales itu pintar sekali, ya. Tapi saya mau bicara tentang pengalaman saya. Saya bukan seperti Om Mario yang itu, ya. Saya nggak seperti itu. Tapi saya akan menceritakan pengalaman saya. Saya di tahun 2016 saya mengalami satu hal yang sangat menyedihkan lah buat saya. Itulah dukanya di dunia bisnis, bahwa saya harus mengembalikan uang pelanggan karena keteledoran saya juga. Kenapa? Sedikit saya menceritakan bahwa ada seorang guru yang memesan kepada saya, yaitu t-shirt, katanya t-shirt anak. Saya buat t-shirtnya itu dengan cepat, kurang tidak sampai 1 minggu selesai, saya kirim. Sampai di sana dia komplain, ini t-shirtnya kok kecil semua. Iya Bu, kan Ibu bilang kaos anak. Iya, saya ini guru SMA, jadi anak-anak SMA. Waduh, anak-anak, saya pikir anak-anak SD atau anak-anak TK, ya. Ternyata anak-anak SMA itu bukan anak-anak namanya, itu dewasa. Tapi karena tidak mau panjang lebar, saya bilang, oke, t-shirtnya balikin lagi, saya balikin uangnya. Saya balikin uangnya. Nah, t-shirt anak-anak itu saya coba kreasikan, saya sablon lagi dengan branding yang lebih menarik, dan itu yang saya bagi-bagikan. Pada saat saya bagi-bagikan, orang lihat brandnya. Wah, Mogele. Ada nomor telepon saya juga. Wah, ini walaupun ini kaosnya sudah dilapisi dengan sablon berikutnya, tapi ini kok bagus ya kainnya. Ini sablonannya bagus. Lalu mereka tertarik sehingga mereka menelpon saya. Itu yang pertama. Dan yang berikut, saya gunakan semua sosial media saya untuk memberikan promosi. Bahkan anak saya GMG itu saya gunakan untuk promosi juga. Kenapa? Saya buat video, saya buat gambar brand dari Mogele. Itu yang orang banyak melihat. Yang ketiga, kita harus rajin bersosialisasi dan rajin mengikuti kegiatan apa aja. Makanya saya kenapa banyak pelanggan dari gereja-gereja, banyak pelanggan dari KKK Master Guide, Pathfinder, Adventurer, karena semua kegiatan-kegiatan Pathfinder, Adventurer saya ikut. Ya, saya ikut. Jadi mereka tahu, oh ini Kavian ini ya. Sehingga pelanggan itu nggak takut lagi, wah nanti saya kirim DP, uang saya dibawa lari. Ya. Gitu. Banyak orang agak kurang percaya atau masih ragu-ragu kepada kita karena kita belum dikenal. Tapi kalau kita sudah dikenal, orang itu akan lebih lancar. Mungkin itu jawaban untuk sementara. Iya, bagus banget ya. Ini menarik nih Kavian. Biasanya saya juga punya sosial media untuk memberitakan bahwa nggak usah saya lanjutin ya. Untuk memberitakan bahwa yang lain-lain aja. Nah, Kavian, ini ada satu pertanyaan yang masuk, tapi kebetulan ini japri ya. Saya bacain aja ya. Kak, saya punya HP, tapi pengen tahu lebih lanjut bagaimana motivasi kakak supaya niat itu kuat dan nggak kena kendala karena keterbatasan
skill dari si dia yang hadiahnya kasih ke moderator aja. Wih, saya nggak bohong ya, Kak. Kayaknya hadiahnya kasih ke saya kayaknya. Nggak bercanda. Oke, silakan, Kak. Oke. Jadi coba Kak Vina kasih pertanyaannya dirangkumkan. Oke. Coba. Jadi tuh intinya dia punya handphone nih, tapi gimana dia punya handphone tapi pingin tahu lebih lanjut motivasinya supaya niat itu kuat. Karena yang sebenarnya terkendala itu di skill gitu. Dia punya ya saya mau nih niatnya kuat, tapi dia kalah di skill gitu, ngerasa keterbatasan dari skillnya itu. Seperti itu, Pak. Nah, ini sekarang saya masih bingung juga dengan pertanyaan ini mengenai skill yang ditanya. Apakah skill untuk mengerjakan sebuah produk atau skill untuk mencari pelanggan? Nah, itu. Sekarang saya bahas dua-dua lah ya. Oke. Sekarang, kalau tidak punya skill atau untuk mencari pelanggan, memang di sini itu yang menjadi resiko. Kenapa resiko? Karena kalau kita tidak punya skill mencari pelanggan, maka dari mana income yang akan datang? Oleh karena itu, di awal tadi saya katakan niat. Nah, kalau sudah ada niat, berdoa. Saya yakin kalau sudah berdoa, Tuhan akan buka skill kita dengan apa yang kita miliki. Makanya tadi yang saya paparkan di awal, kita cuma punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Nah, sekarang saya bahas mengenai kita nggak punya skill untuk membuat satu produk, untuk t-shirt. Cuman punya handphone. Teman-teman boleh menjadi rekan kerja atau reseller, ya. Cari vendor yang kalian anggap itu bisa bekerja sama, ya. Seperti beberapa teman-teman yang ada, mungkin saya coba lihat di sini ada nggak? Ada. Oke, saya nggak usah sebutkan, tapi ada di sini ternyata. Nah, mereka juga ingin menjadi vendor bagian dari Mogele. Dan itu juga saya sudah tawarkan dan mereka lakukan. Dan beberapa orang yang sudah melakukan hal tersebut, mereka mulai maju. Ya. Bahkan ya, ada teman saya yang di Manado, ya, dia sampai datang ke Bandung, tapi waktu itu belum corona ya, itu tahun 2017-an ya, tahun 2017 waktu itu. Dia datang ke Bandung, ya. Pertama, sebelum dia datang ke Bandung, dia menjadi tangan pihak kedua. Kalau orang Manado bilang, kalau orang Sulawesi bilang jadi calo, ya, masih jadi calo, ya. Jadi dia cari orderan, lalu dia serahkan kepada kami untuk produksi, tetapi melalui dia. Nah, pada saat dia geluti itu kurang lebih beberapa bulan, dia merasa kurang. Dan keinginan dia mulai bertumbuh. Saya harus belajar sablon. Sehingga dia datang ke Bandung. Terus dia tinggal dengan saya. Waktu itu saya bilang, ya mungkin saya tidak bisa menggaji kamu karena kamu di sini juga masih belajar. Oke, mungkin hanya untuk uang makan dan tempat tinggal saya yang bayar. Kita sama-sama saling membantu, ya. Dia bilang, wah sangat bersyukur daripada dia ikut kursus harus bayar beberapa juta, 3 jutaan sampai 4 jutaan dalam sebulan. Tapi di sini dia bisa belajar teknik menyablon. Kurang lebih dia tinggal di Bandung itu ada 3 bulan. Dan dia kembali ke Manado dan sampai saat ini dia buka usaha sablon. Kenapa? Karena dia sudah punya keinginan, sehingga skill itu akan mengikuti, ya, kalau sudah ada keinginan didasari dengan doa. Itu dulu. Oke, mantap banget ya, Kak. Jadi ini sudah menjawab 2 poin tadi. Nah, buat Kak Fian, ini kan tadi mau bagi-bagi hadiah, mau bagi-bagi kaos nih. Nah, tadi kan ada 3
Sedangkan yang bertanya ada 2. Dan di sini kalau nggak salah, saya mau lihat dulu, di sini kita punya 37 juta penonton. Yang di sini doang nih, belum di live streaming YouTube, belum di live streaming Facebook, ya. Pede aja, pede aja. Yang penting niat saya aja dulu. Berani malu ya. Oke, di sini nih Kavian, kita akan lanjut lagi. Tadi Kavian sedikit menyinggung soal HPP. Jadi biar bisa memancing para teman-teman nih buat dapat ini atau yang bertanya 2 tadi udah otomatis langsung dapat nih Kavian. Ya, untuk yang bertanya tadi, ya saya langsung kasih, tinggal dicatat aja, panitia catat namanya langsung dicatat ya, yang dapat 2 itu. Oke. Nanti saya ada kasih pertanyaan juga ini dari materi yang saya sampaikan di awal. Berarti, saya pikir tadi yang satu lagi yang no name yang katanya kasih ke moderator aja itu berarti nggak termasuk ya Bang ya? Oh. Itu nggak termasuk. Oh gitu. Enggak usah. Itu urusan panitia aja lah. Tapi yang pasti di sini saya mau bahas ini lagi lah mengenai HPP dulu supaya ada gambaran walaupun tidak detail ya. Oke. Tapi saya agak sedikit skip dulu nih Kak, karena saya mau ngasih tahu buat teman-teman, sekali lagi mau ngingetin, buat teman-teman kita masih ada t-shirt dan perhatiin dari awal sampai akhir, Kak Vian ini nanti akan bertanya, dan siapa orang yang beruntung itu untuk mendapatkan kaos. Jadi kalian harus stay tune ya. Itu pertama. Dan yang kedua yang tadi bertanya boleh langsung dijapri. Mungkin dijapri ke di sini. Saya mau minta tolong yang namanya Jobs siapa aja ya. Boleh nanti diminta tolong ya Jobs-nya Kak Indri ya. Yang di situ ada namanya Jobs Indriwani. Dia single juga ya teman-teman. Jadi boleh dijapri ke dia nama kalian sama nomor telepon kali ya biar nanti dihubungin lebih lanjut gitu teman-teman ya. Yang tadi bertanya. Terima kasih. Oke, silakan Kak. Nah, oke. Sebenarnya sih di sini klimaksnya ya, klimaks dari materi saya malam hari ini. Ada beberapa teman yang mengatakan jangan terlalu vulgar, terbuka mengenai dapur kalian lah gitu. Tapi saya di sini saya ingin membuka aja lah ya. Saya mau membuka aja mengenai HPP di sini. Mungkin ada teman-teman sini yang menjadi pelanggan saya juga. Kalian perlu tahu nggak masalah ya. Saya kenapa jujur kayak gini karena memang saya masih mempercayai bahwa berkat itu Tuhan yang atur. Jadi walaupun di sini ada 37 mata atau peserta, nanti ada sekitar 20 menjadi tukang sablon. Jadi saya sendiri jadi banyak saingan dong. Wah, tidak. Saya tidak berpikir sampai di situ. Tapi yang pasti di sini justru kalau di sini orang-orang muda, khusus orang-orang muda yang ada di jemaat melakukan hal yang sama yang saya lakukan, justru saya bangga. Kenapa? Karena saya sudah bisa membagikan atau menjadi influence ya, virus kebaikan. Oleh karena itu, coba kita pikirkan di jemaat kita, walaupun itu di jemaat kita, di conference kita, bahkan di uni kita, ada berapa banyak adventurer yang memerlukan kacu. Ada berapa banyak pathfinder yang memerlukan seragam tipe C. Ada berapa master guide yang membuat event-event dan memerlukan t-shirt. Ada berapa banyak gereja-gereja memerlukan seragam untuk hal itu. Kemana mereka mencari? Ya pasti ke tukang sablon, ke tukang garment. Coba kalau di daerah teman-teman di sini saya lihat ada yang dari Papua. Kalau di Papua kalian buat hal itu walaupun hanya bisa nyablon kacu, ya, hanya bisa sablon kacu, nggak masalah. Itu kacu itu lebih simpel, ya. Itu hanya disablon, terus dikasih neci segitiga, udah jadi.
Ya, begitu juga dengan kaca-kaca yang lain. Itu simpelnya. Sekarang nih saya mau kasih penjelasan mengenai HPP dari t-shirt. Satu kaos itu kalau teman-teman mau jadi saya di sini saya ambil level teman-teman dulu, bukan di level mencari vendor. Kalau mencari vendor itu artinya pure dikerjakan oleh vendor, ya. Kita tinggal menjadi tangan atau pihak kedua. Tapi di sini saya membahas teman-teman mencari tempat maklun, ya. Mungkin di daerah Jakarta, Sumatera, ya mungkin saya pikir masih terjangkau ya untuk bahan-bahan baku, ya, bahan-bahan baku untuk bisa digunakan. Di Manado sudah banyak bahan baku, mulai dari peralatan sabun, mulai dari bahan baku t-shirt dan lain-lain. Ya, di Makassar, di Palu, ya, di Kalimantan sudah banyak. Kalau teman-teman masih bingung, ya, boleh hubungi saya. Nanti saya akan arahkan teman-teman saya, karena saya juga bergabung dalam satu komunitas screen printing se-Indonesia. Jadi di situ semua kita bisa tahu, dan mereka juga saling berkenal dengan baik dan bisa menjadi rekan. Oleh karena itu nanti saya bisa arahkan teman-teman untuk bisa mencari toko-toko peralatan sabun. Ya. Nah, sekarang untuk mengenai HPP. Pada waktu saya menjadi seorang mencari vendor, itu artinya saya punya keuntungan itu sudah paten. Kalau dalam satu t-shirt kita naikin, kita up harganya jadi 3.000 per piece, ya memang hanya 3.000. Tapi kalau kita menjadi seorang yang sudah bisa nyablon, tinggal mencari tempat maklun, ya, tempat maklun, maka kita akan menekan budget produksi. Bahan untuk di Kota Bandung itu bahan t-shirt itu sekitar 20.000 sampai 21.000 per piece. Sekarang kita asumsikan lagi dengan ongkos jahit. Di Bandung ini ongkos jahitnya itu 5.500 sampai 6.000 per t-shirt. Udah berapa ini? Ya udah 26.000 ya. Ya udah 26.000. Sekarang kita mau nyablon, ya. Kita mau nyablon dengan kriteria-kriteria sablon yang ada. Kriteria sablon itu mulai dari harga 7.000-an sampai harga 25.000. Ya. 7.000-an sampai 25.000. Kita ambil range yang t-shirt premium, artinya produksi premium. Itu tambah 25.000. Jadi sudah HPP-nya sudah berapa? Sudah 50.000. Bang. Ya, 51.000. Ya, sudah 51.000. Sekarang kita mau finishing. Finishingnya adalah packing. Packing finishing itu mulai dari steam sampai plastik, itu harga per piece-nya itu 1.000. Untuk Bandung ya, 1.000. Jadi sudah 52.000. Itu sudah siap untuk kita kirim. Nah sekarang dengan modal 52.000, dengan t-shirt yang kita jual, ya, itu sudah kita tahu kita dapat berapa keuntungan, ya, berapa keuntungan yang perlu kita ambil. Karena ini perhitungan saya untuk premium ya, yang harga t-shirtnya 85.000 ke atas. Ya, 85 sampai 100. Jadi kalau kita sudah dapat modal 52.000, kita jual 65.000, itu artinya kita sudah dapat keuntungan berapa? 14.000, Bang. 14.000. Itu masih relatif normal lah untuk pengambilan keuntungan, karena kita belum hitung mengenai operasional, ya, itu per piece, ya, per piece. Kalau dia ada, kita dapat sekitar, saya biasanya dapat orderan ada yang
1 lusin, ada yang 2 lusin, bahkan yang pernah saya dapat orderan sampai 3.000 piece. Ya, jadi itu jadi banyak apa ya, banyak pertimbangan. Jadi semakin banyak orderan mungkin kita akan nego dengan pelanggan. Nah, jadi mengenai HPP ini secara garis besar aja ya, ini bukan detail secara ekonomi, tapi paling tidak kita harus melihat bahwa harga yang ada di pasaran, jangan sampai kita membuat sesuatu yang merugikan orang lain. Seperti contoh, ya udahlah, karena harga di pasaran itu harganya 75.000, ya udah kita jual aja harga 55.000. Padahal kita cuma dapat untung 3.000. Wah, akhirnya desain yang sama, kualitas yang sama, kita jual 55.000, orang harus jadi 70.000, sehingga kita di sini memang di awal kita dapat banyak pelanggan, ya, tapi etika bisnis kita akan harus bawa juga. Nah, nanti untuk masalah etika bisnis itu lanjutannya lagi, ya, Karena kenapa? Kalau saya bawa ke arus atau ke jalur situ, itu akan lebih panjang. Karena etika berbisnis itu semua orang punya konsep yang berbeda, tapi punya standar. Kenapa? Kalau kita punya etika bisnis yang sehat, maka kita punya relasi juga akan baik. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga baik. Ya, kalau etika bisnis kita itu kacau, amburadul, orang yang menjadi yang bekerja sama dengan saya, mereka juga akan mengeluh. Kenapa? Karena harga sudah dirusaki. Nah, sekarang kalau mau berbicara mengenai keuntungan, itu lain lagi jalurnya. Kenapa? Lain lagi. Karena kenapa? Karena masing-masing orang punya standar pengambilan keuntungan. Ada yang bilang, maruf banget kayak Firaun gitu. Ya, itu bebas, itu buat mereka. Jadi kita nggak bahas sampai di situ ya untuk masalah keuntungan. Saya ngambil referensi ini dari pengalaman saya. Kenapa saya katakan belak-belakan secara gamblang seperti ini? Karena memang yang saya lakukan seperti ini juga. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Banyak nih yang masuk nih, Kak Fian. Oke, tapi ada yang mau nanya secara langsung nih dari daerah Papua Barat, yaitu ada Karian Kawai. Halo Karian, mana nih Karian nih? Karian dari Papua. Halo Kak. Iya, silakan mau bertanya tadi. Sorry Kak, kira tidak cukup waktu. Enggak, ini Kak. Waktunya tadi ngebahas yang lain. Oh, sorry. Silakan. Ini Kak, ini saya tertarik sekali Kak Fian. Maksudnya saya punya brand clothing di Papua. Cuma sementara ini saya kan ambil orang kedua kan, saya jadi pokoknya orang kedua dari vendor. Nah, pas pembahasan Kak Fian tentang bikin sablon sendiri, saya tertarik mau bikin. Dari dulu saya rencananya sih ingin buka sablon sendiri dan bikin produk sendiri. Cuma dalam keterbatasan waktu, mungkin karena saya juga ada kerja, jadi pekerjaannya belum bisa buka usaha sablon secara langsung Kak. Ini mau tanya Kak, kalau kita buka usaha sablon itu Kak, untuk belajar, kalau saya kan kayak orang awam Kak, tadi ada skill, kalau saya kan tidak ada skill Kak, jadi saya ini dari nol sama sekali, ini kayak dari saya nol sama sekali mau berusaha kayak sablon gitu, itu jangka waktunya berapa lama Kak, untuk memulai usaha sablon tersebut? Ini saya tertarik sekali Kak, ini maksudnya untuk kedepannya nanti. Mungkin itu saja Kak. Oke, makasih Kak Fian ya. Nanti Karian, ini agak sama-sama. Makasih Karian ya, nanti kalau udah punya usaha boleh gabung di Ipmen kita nanti. Oke, silakan Kak Fian menjawab. Oke, Karian, salam ya. Aduh, luar biasa kita bisa ketemu dari Papua di sini. Nih Kak. Iya, luar biasa dari Papua Barat ya. Oke, pertanyaan ini saya akan jawab dengan pengalaman saya sendiri. Ya, kenapa? Karena pengalaman saya itu bisa saja menjawab dari pertanyaan Karian.
ada 3 orang yang datang belajar di tempat saya, itu rata-rata itu tidak lebih dari 3 bulan mereka sudah bisa. Kenapa mereka bisa begitu cepat untuk menguasai cara-cara nyablon ini? Karena yang dia miliki adalah niat. Kalau sudah ada niat, itu semua pasti akan bisa berjalan. Makanya tadi di awal saya menceritakan tentang kesaksian saya secara otodidak menjadi dokter di pedalaman Papua. Saya bukan dokter, saya bukan perawat, tapi saya bisa mengobati orang-orang yang ada di sana. Kenapa? Karena saya punya niat, tulus. Lalu saya berdoa, Tuhan, pakai saya. Jadi kalau Kak Rian mau benar-benar lakukan bisnis ini, yang pertama ada niat. Kalau sudah ada niat, pasti akan ada jalan. Ya, mulai dari mungkin setelah bilang Corel Draw, waduh apa itu? Aplikasi yang kayak gimana? Pengoperasinya gimana? Itu dengan sendirinya akan kita bisa geluti. Teknik sablon, ya. Ada orang secara teori dia pintar, tetapi secara praktek itu belum tentu. Kenapa? Karena masing-masing orang punya daya tekanannya itu beda-beda. Karena di teknik sablon manual, terlalu ditekan, maka hasil sablonan itu akan kurang baik. Orang bilang apa ya? Orang Sulawesi bilang bleber, tasmer-smer, nah gitu kan. Tapi kalau kurang tekanan, di situ juga tinta itu tidak akan keluar secara merata. Jadi memang harus dapat tekniknya, ya. Masing-masing orang itu punya teknik tersendiri. Tapi di sini dalam arti kalau kalian memang tadi saya kalau nggak salah kalian juga kerja. Nah, kalau kerja sama seperti yang dilakukan oleh ada satu teman saya, dia juga kerja, dia PNS di satu daerah. Lalu dia kirim orang datang belajar, sehingga setelah dia datang belajar, dia ini selesai dia belajar, dia balik untuk buka usaha di tempat dia berada. Mungkin sampai di sini terjawab Karian, kalau belum boleh ditanggapi. Oke, tapi sebelum ke tanggapan Karian, sebenarnya banyak banget nih pertanyaan yang masuk ya. Ini nggak apa-apa lah buat sebagai closing aja ya. Jadi mau menanggapi ini Kak, ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Yang pertama adalah, sorry ya, ini pertanyaannya adalah, di masa pandemi ini jualan apa yang kira-kira menjanjikan dan tetap akses bisa bertahan, sedangkan setiap usaha rata-rata malah pada tutup. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini saya kurang dapat, tapi mungkin kakak Alfian bisa langsung mengerti kali ya. Kalau ini yang pertanyaan kedua, kalau sablon harus modal dulu dong untuk bahan bakunya, untuk sablonnya. Di tempat saya sudah ada beberapa yang usaha sablon. Bagaimana kira-kira nih? Yang pertama dia nanya usaha yang bisa stabil nih di masa pandemi ini nih Kak. Oke, masih bisa tetap bertahan ya di masa pandemi ini. Memang setelah pandemi di tahun 2020 di bulan 3 itu ya udah mau ulang tahun ya si corona ya. Jadi ingat itu. Ya udah lanjut. Jadi sejak pandemi ini semua UMKM itu terdampak ya. Tapi di sini saya menyerahkan semua kepada Tuhan ya. Apapun yang terjadi biarlah Tuhan yang akan memberkati. Dan terbukti doa-doa itu dijawab. Kenapa? Pertama, di sini kalau ada Kak, oh nggak ada, oke. Jawabnya adalah pada waktu pandemi itu saya tiba-tiba dapat orderan yang saya nggak akan duga-duga itu akan masuk, ya. Jadi sebelum saya beranjak ke orderan yang saya maksud itu adalah saya kan punya waiting list orderan itu dari bulan Desember tahun 2019. Waiting list itu yang saya kerjakan
sampai bulan Januari, Februari, Maret. Karena memang ada waiting list-nya udah panjang ya, gitu. Karena menumpuk di Desember tahun 2019. Nah, sekarang masuk di April, Mei. Wah, ternyata ini kan udah kosong nih. Dari mana? Wah, ternyata ada Aikampore. Aikampore lumayan kan? Ribuan masuk kan? Wah, puji Tuhan, saya dapat kurang lebih berapa ya, hampir 1.200 piece. Itu yang saya kerjakan. Ya, tetap eksis. Terus gimana selanjutnya? Selanjutnya, saya berdoa lagi, Tuhan. Tiba-tiba dibuat kegiatan Adventurer iCamp. Datang lagi orderan. Lumayan ya, kita kerjakan. Dan begitu seterusnya sampai saat ini. Sehingga kita nggak bisa berharap strategi ini, strategi itu, strategi ini. Mungkin kalau si Mario itu dia pintar kali untuk memaparkan hal-hal seperti itu. Tapi saya nggak masuk sampai situ. Saya hanya mengandalkan berdoa kepada Tuhan. Tentunya diberikan hikmat. Hikmat yang saya dapat pada saat ini. Sampai saat ini, teman-teman, saya padahal cuman fokusnya di t-shirt, kemeja, sama jaket. Tapi sekarang saya udah buat pin loh. Saya udah buat enamel ya. Saya udah buat pin-pin untuk atribut-atribut. Bahkan sampai topi-topi tracker kayak gini saya buat juga. Untuk apa? Untuk menopang, jadi kreatif ya. Sehingga jadi kayak topi-topi kayak gini, ini ada, ntar saya kasih hadiah lagi nih topi ini. Oke. Jadi seperti inilah keadaan yang ada. Nah, jadi kita kalau mau ditanyakan bagaimana tips, saya tipsnya adalah berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bekerja. Itu aja. Terus pertanyaan berikut mengenai apa ya tadi Kak Vina? Ini sih saya agak kurang paham. Pokoknya katanya dia kalau sablon dulu berarti harus punya modal. Pakai modal. Ya. Oke. Nah, gini. Tapi Kak Fian, nanti boleh buat teman-teman yang lain, ini maaf banget pertanyaan sudah kita close ya. Jadi biar kita juga tahu nih, kasihan juga waktu-waktu teman-teman yang ada. Oke, terima kasih ya teman-teman. Silakan Kak Fian menjawab. Oke. Jadi untuk Kak Vina, mungkin tadi saya sudah bagikan video dari YouTube. Kita pada saat menerima orderan, kita harus punya 5 hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena ini sangat krusial. Ya, 5 hal. Pertama, kita harus pastikan orderan teman-teman itu atau orderan orang itu sudah fix desainnya, jumlahnya, warnanya. Kedua, kita harus pastikan ukuran yang diorder itu anak-anak atau dewasa. Jangan seperti pengalaman saya tadi, anak-anak ternyata anak-anak SMA gitu. Kita harus pastikan itu. Yang ketiga, kita harus minta DP minimal down payment itu minimal 50%. Ya, 50%. Yang keempat, kita harus kumpulkan atau bukan kumpulkan, kita harus timeline-nya itu harus jelas. Kapan selesai diproduksi? Jangan sampai eventnya sudah selesai, t-shirtnya belum beres-beres. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Itu bahaya. Gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, usahakan pengiriman ya itu disepakati bersama. Apakah itu pengirimannya saya dari pihak kami yang bayar atau dibayar di tempat. Karena ada JNT sekarang ya saya bilang lagi ya. Ada Kurir, Pak. Ya, kurir seperti itu ya. Jadi ada yang bayar di tempat ya, COD-nya untuk ongkirnya. Nah, itu yang kelima itu sangat krusial. Nah, saya mau bagi di yang ketiga tadi, DP 50%. DP 50% itulah yang kita pakai untuk belanja bahan. Kenapa? Kenapa saya bisa bertahan dengan bisnis ini? Kadang saya bilang DP dulu, Kak. Soalnya ini standar produksi yang ada di tempat kami. Yang itu karena DP itulah yang akan menjadi
modal untuk membeli bahan bakunya. Tapi sudah bukan membeli peralatan sablonnya ya. Karena kalau untuk peralatan sablonnya kan memang sudah ada. Sekarang bahan bakunya. Nah, dari DP 50% itulah kita belanjakan bahan bakunya. Sampai di sini mungkin terjawab. Oke, Kak Fian ini luar biasa banget. Terima kasih banget loh ya. Ini banyak banget pertanyaannya sebenarnya. Tapi maaf banget nih teman-teman, nanti ya kita akan ada di next selanjutnya. Doain aja semoga kita semua berumur panjang. Jadi kita bisa menyambungnya lagi acara ini. Oke, tadi sebelum kita ke ending nih, sebelum kita ke akhir nih Kak Fian tadi katanya mau bagi-bagi kaos. Tinggal berapa Kak sisanya? Oke, saya punya pertanyaan 2 lah. 1 kaos, 1 topi. Nambah lagi tuh teman-teman. Jadi nggak ada yang sia-sia ya buat stay sampai akhir. Oke, kita akan dengarkan pertanyaan dari Kak Fian. Tapi buat yang mau menjawab sebelumnya, nanti boleh dibantu ketik sharing is caring. Sharing is caring. Sharing is caring. Mengenai masalah ongkir dan segala macam nanti ditanggung oleh pajak sama pemerintah ya Kak, tenang aja. Oke, nanti yang mau menjawab, nanti boleh ya tulis di kolom chat. Sharing is caring ya. Oke ya. Jadi fokus teman-teman. Silakan Kak Fian. Oke, pertanyaan saya. Mohon maaf sebentar, sikat. Kak Arfan nanti dulu ya pertanyaannya setelah disebutkan, baru diketik ya. Oke, saya mulai sebentar. Silakan Kak jawab. Silakan Kak kasih pertanyaan tuh kan, saya jadi grogi kan. Saya ketik dulu angka 1 ya. Ya. Oke, silakan. Oke. Ya, jadi pertanyaannya untuk pertanyaan pertama ini saya keep dulu teasernya. Saya untuk topi dulu ya. Supaya teaser belakang. Oke, untuk topi. Apa yang dimaksud dengan maklon? Oke, silakan mulai. Ayo tinggal copy paste atau kalau nggak ada yang mau biar saya yang jawab nih, saya nyatet loh. Ayo siapkan, manfaatkan barang di sekelilingmu, manfaatkan Google. Manfaatkan Mbah Dukun, manfaatkan apa lagi? Si dialah kalian manfaatin, software mulai. Ini nggak ada nih, kalau nggak saya nulis nih, sharing is caring. Kayaknya macet nih Bang, yang nulis sharing is caring nih, macet nih. Atau nyari pertanyaan, atau nyari jawabannya dulu nih kayaknya nih. Lumayan topi ya. Oke, Kak Satria Rajak. Ini ngomong-ngomong, Kak Satria sudah dapat kaos nih. Apakah masih bisa nih Bang dapat topi? Karena tadi beliau sudah nanya. Oke, kita tunggu 1 menit kalau nggak ada yang masuk. Oke, baik banget ya Bang. Oke, kita tunggu 1 menit. Nanti Kak Satria nggak apa-apa ya. Kita kan Kak Satria udah otomatis dapat kaos karena tadi bertanya. Jadi kita akan kasih ke yang lain ya, berbagi-bagi. Aduh, ini apakah Jobs Indri ini boleh dikasih? Boleh lah ya, kasihan. Kayaknya dia nggak ada topi, apalagi yang ngasih. Oke, silakan Kak Indri jawab, bisa nggak? Kak Indri. Harus open cam dong. Kata kuncinya sharing is caring, jangan ada tambahan dulu. Aku nggak bisa. Nggak bisa open cam. Oke, jawabannya biaya produksi. Masih kurang tepat ya. Aku langsung jawab tuh. Karena aku sudah nyatet. Maklon itu bukan biaya produksi kan? Tadi kan saya udah tampilkan ya, cukup lama juga tampilan itu. Nggak ada yang screenshot ya? Nggak, masih kurang tepat. Ayo teman-teman. Kak Sophia. Oke, Kak Evert. Silahkan, open cam. Kalian bisa punya waktu menjawab Mbah Google loh. Silahkan. Mana nih Kak Evert? Halo Kak. Iya, silahkan. Oke Kak, kalau yang tadi saya belum sempat ikut dari Kak Fian ya. Tapi yang saya dapat, Maklon itu adalah sejenis perusahaan dia yang produksi produknya, terus nanti kita yang jual pakai brand nama kita gitu. Nggak tahu kalau kurang tepat atau gimana. Oke. Gimana nih Kak?
Oke, masih kurang tepat. Kurang tepat. Karena saya mau yang tadi saya paparkan dan saya tampilkan di layar itu cukup lama. Jadi Yes. ada lagi? Ayo. Karena di situ tadi kita Aprilia, ada Kak. Kenapa? Aprilia. Oke, silakan Aprilia. Jawabannya pekerjaan yang berfokus pada desain dan pengisian gambar medium untuk bahan kaos, tas, jaket, jumper, dan seragam kerja. Gimana, Kak? dia menuju ke situ, tapi yang saya maksudkan sistem maklum itu, apa yang dimaksud dengan sistem maklum? Gitu. Oke, Kayaknya jadi kurang tepat ya. Iya, kurang tepat ya. Jadi ada lagi? Jadi kita kan bisa mencari vendor. Kalau vendor itu ya yang saya jelaskan tadi, dia mengerjakan semuanya. Yes. Tapi sekarang kita mau maklun nih. Apa sih yang dimaksud dengan maklun ya? CMT lah, CMT. Oke Kak, mungkin ini pertanyaannya masih agak susah nih Kak, kayaknya. Tadi mungkin mereka masih agak jempolnya masih agak susah untuk mencatat. Boleh Kak, ini berarti topiknya masih kita skip. Boleh untuk ke kaosnya nih Kak, pertanyaan ke kaos. Nah, ini dia. Merupakan tempat produksi yang hanya melakukan beberapa tahapan dalam proses produksi pakaian, misalnya memotong bahan kain, menjahit, mencetak, atau hal yang lainnya. Saya Jadi dia tidak semua. Jadi tidak semua diproduksi. Jadi maklum itu beberapa tahap aja. Oke. Kita keep dulu ya. Tetap semangat ya kakak-kakak, masih ada satu lagi. Ya. Oke, kita pertanyaan. Nih ada tadi kan di dunia garment ini ada beberapa sistem ya yang saya sebutkan itu ada tiga ya. Sebutkan dua aja sebutkan dua aja mengenai apa kepanjangan dari DTG, DST, DTF. Saya boleh jawab nggak Bang? Nyatet soalnya. Oke. Aprilia boleh nih kayaknya nih. Kak Aprilia lagi. Semangat banget nih Kak Aprilia. Saya senang melihatnya. Kalau ini benar ini Kak. Oh, oke. Saya juga nyatet loh. Awas salah ya. DTG Direct to Garment, DTF Direct Transfer Film, dan DST Direct Screen Transfer. Benar? Oh, DST-nya masih kurang tepat. Tuh kan saya langsung nge-cut. Kan jangan lupa. Tapi udah. Oke, jadi udah bisa dapat teaser ya. Kalau DST itu digital. Ya, digital screen transfer. Ya, oke ya. Oke, selamat buat Kak. Selamat buat Aprilia. Aprilia nanti boleh bantu chat ke Kak Indri ya. Siap Kak. Thank you. Oke, jadi untuk kaos lagi. Untuk kaos sudah habis ya Kak ya. Kalau untuk topi sendiri apa tetap mau dibagi atau? Saya kasih pertanyaan lagi satu lah ya. Oke, silahkan Kakak. Oke, pertanyaan sih saya cari yang barusan ya. Kira-kira buat produksi agar kita menerapkan sistem PO budget minim atau produksi budget minim. Itu salah satunya adalah dengan cara apa? Oke, dari Karian Kawai. Silakan Karian Kawai. Ini kayaknya karena mau reseller daripada sablon ini kayaknya. Silakan Karian. Enggak tahu ini benar atau salah, kayaknya DP dulu. Mungkin DP 50% atau gimana? Salah satunya. Jadi jangan berkecil hati. Silakan Kak.
Salah satunya. Berapa? Apa? Mungkin dengan cara men-DP dulu. Minta DP 50% mungkin untuk biaya produksi supaya bisa jalan dulu. Kalau tidak salah sih, kalau salah ya maafkan. Luar Ya, biasa. Udah benar itu. salah. Itu minimal Benar, karena Pak. standarnya itu memang harus DP 50% agar produksi kita itu berjalan normal. Oke, terima kasih Oke. topinya. Hadiahnya Dan topinya nanti saya kemana ini? Nanti dari tim akan menghubungi kakak. Oke. Jadi buat teman-teman yang tadi dapat hadiah yang bertanya tadi 2 orang, tadi ada Kak siapa aja saya Kak Rajak, terus Kak Tampu Bolon, sama Kak siapa tadi yang bertanya ini? Kak Rajak, sama Karian, sama Kak yang dari Manado. Aduh, di sini saya namanya kurang ingat ya. Aprilia. Ya, sorry, mohon maaf, maafin Mawar ya. Buat Kak Aprilia boleh nanti bantu chat ke Kak Indri atau ke saya juga boleh. Nanti kita WhatsApp-WhatsAppan tukar nomor telepon, tukar nomor Instagram ya, sama status. Oh, salah, udah. Oke, itu aja ya. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang sudah join di sini. Banyak banget manfaatnya ya. Semoga tidak hanya untuk memotivasi kalian untuk lebih maju lagi, tapi motivasi kalian untuk jauh lebih baik lagi. Oke, buat Kak Alfian nih. Kak Alfri, Kavian, terima kasih banget ya di tengah kepadatan dan kakak banyak ngajar di mana-mana masih mau join di tim kami ya kak ya. Jangan ini ya kak, jangan menyesal ya untuk membuat orang-orang muda yang maju. Oke, mungkin teman-teman yang hadir di sini perlu nomor WhatsApp saya untuk nanya-nanya seputar screen printing, boleh di 0853-944-64777 ya. Oke, nanti sudah ada nomornya di chat ya. Nanti boleh ya di chat. Tapi ini gratis ya, Kak? Ya, untuk nanya-nanya selagi saya masih jempol saya masih di handphone saya akan balas. Tapi kalau jempol saya lagi di tempat produksi mungkin saya tahan dulu. Oke nih Kavian, terima kasih banget. Nah Kavian, ini ada nih, kalau di kita itu biasanya kalau narasumber tuh akan ada pertanyaan. Jadi kalau kita biasanya dengar ada hot interview challenge, kalau kita di sini ada namanya kipas. Kami beri pertanyaan, Anda sikat. Jadi Kavian cukup menjawab pertanyaan yang ada di benak Kavian ya. Oke, ini kita singkat aja nih Kavian. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, ready ya Kavian ya? Pilih menghabiskan waktu di tempat usaha atau pilih menghabiskan waktu bersama keluarga. Ayo silakan jawab secara cepat. Bersama keluarga. Sering naik gunung kan. Kedua, pilih melatih di luar kota dan fee yang besar tapi ninggalin keluarga, atau pilih bersama keluarga tapi fee-nya yang pas-pasan. Dilema. Saya sih yang pertama dulu, tapi nanti kalau sudah dapat itu baru ke yang kedua. Oke. Yang ketiga, pilih melatih untuk suatu tempat ibadah atau pilih menyelesaikan pekerjaan. Jiwa saya melayani, jadi saya pilih melatih tempat ibadah. Luar biasa. Pertanyaan keempat, kita ada kurang lebih 100, ya kita singkat aja 5 ya. Oke, pertanyaan keempat. Pilih lebih dikenal sebagai dermawan atau rohaniawan? Saya lebih pilih di rohaniawan. Oke, yang kelima. Pilih turunin harga jual tapi untuk kepentingan pelayanan, atau pilih turunin harga jual tapi untuk kepentingan politik? Ya, karena saya belum masuk di parpol, jadi saya pilih yang pertama lah. Oke, jadi pertanyaan ini seru banget ya, udah sampai 5 tadi, tetap ya pilihannya adalah keluarga dan pelayanan. Oke nih Kavian, waktu kita udah habis dan terima kasih banget ya buat Kavian sama teman-teman nih yang masih stay aja nih di sini. Terima kasih banyak. Kalian jangan pernah menyesal ya untuk di grup ini, untuk di acara ini karena banyak banget manfaatnya. Oke, sebagai rasa terima kasih kami mau memberikan sertifikat yang mungkin akan dibacakan oleh Kak Evert. Adakah Kak Evert di sini? Kak Evert ini juga masih single dan beliau ganteng, ada di tim komisi pekerjaan. Kalau mau tanya-tanya
mengenai beliau boleh ya nanti ya. Oke, Kak. Ya, boleh. Mana Kak Evert? Ya, ya. Sertifikatnya boleh ditampilkan. Ya, host boleh dibantu tampilkan. Oke, baik, kami dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara, Komisi Pekerjaan mempersembahkan e-Certificate of Appreciation. The certificate is presented to Mr. Alpri Vian Palele as a trainer in launching pelatihan kerja program memanfaatkan barang di sekitarmu, held on February 25, 2021. Oke, yang bertanda tangan ada Pastor Roni Wenas, Youth Director dari West Indonesia Union Mission, Pastor Junaidi Muntu, Youth Director dari East Indonesia Union Conference, dan ada Arfan Pratama Ngajo, General Koordinator Wilayah 1, dan Mawikere R. Daniel, General Koordinator Wilayah 2. Thank you Kak Fian, sudah ambil bagian di Komisi Pekerjaan PA Gabungan Nusantara. Kembalikan kepada Kak Vina. Oke, terima kasih Kak Evert. Itu ya tadi Kak Fian, kita hanya bisa kasih supportnya melalui sertifikat. Semoga dengan sertifikat ini memotivasi juga buat Kak Fian ke depannya. Dan ini nih, sekali lagi, saya mau ngasih tahu nih buat teman-teman ini yang last but not least ya. Buat teman-teman di sana yang aku punya usaha, yang aku punya pekerjaan, ayo jangan mau kalah sama Kak Fian, mau membagikan ilmunya ya. Jadi tunggu invitation dari tim pekerjaan ya teman-teman ya. Jangan pernah nolak, ingat. Oke, buat yang lainnya, acara kita berakhir sampai hari ini. Buat Kak Fian sekali lagi terima kasih, tetap jaga kesehatannya Kak Fian ya. Sampai ketemu di online, hanya online, offline berarti. Sampai ketemu nanti setelah corona ini. Dan buat teman-teman terima kasih banget yang udah stay sampai akhir. Tetap jaga kesehatan buat kalian ya. Semoga kita bisa ketemu nanti suatu hari dimanapun kita berada. Oke, acara ini saya kembalikan kepada acara ini kita akan tutup ya, karena kita sudah membukanya dengan doa. Kita akan tutup dengan doa. Mungkin boleh dibantu dengan, di sini ada Pastor Paulus nggak ya? Ada Kak Paulus? Ya. Oke, boleh bantu kita untuk menutup acara dengan doa? Oke. Ya. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap puji dan syukur karena berkat dan penyertaan-Mu sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan namun saya dipermuliakan Tuhan melalui acara ini sehingga menjadi berkat bagi kehidupan kami, orang-orang muda, agar dapat memotivasi bagi kehidupan kami untuk tidak menyerah dalam berusaha, mencari pekerjaan, ataupun bahkan membuka lapangan pekerjaan buat kehidupan kami dan bagi rekan kami. Kira juga Tuhan berkati pembicara kami, narasumber, Kak Alfian Palele, agar juga Tuhan pertambahkan berkat dari surga dalam kehidupannya, keluarganya, anak yang Tuhan telah titipkan dalam kehidupannya, serta usaha tangan yang masih dikerjakan olehnya. Kiranya semua juga menjadi berkat bagi kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami serahkan hukum dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Terima kasih buat teman-teman. Kita sudah mengakhirinya dengan doa. Dan terakhir dari kami, kalau ada kesalahan kata-kata, perbuatan, atau tingkah laku kami yang kami lakukan, mohon dimaafkan ya. Tolong itu dibuang jauh-jauh. Tapi kalau ada acara ini membawa berkat atau sukacita atau menambah manfaat, boleh dibantu share ke teman-teman yang lain ya. Oke, tapi kita tetap stay dulu, kita akan tetap berfoto. Mungkin silahkan saya kembalikan kepada host kita, yaitu ini cewek cantik juga, masih single, dengan nama akun Kori Simbolen. Silahkan Kak. Ini foto ya? Saya minta tolong Bernard untuk foto, boleh? Atau Pastor Paulus? Oke, semua on cam. Boleh semua on cam dulu. Ayo teman-teman kita on cam dulu. Mungkin boleh
remove pin-nya dulu ya. Oh iya, boleh. Oke, sudah. Oke, semuanya. Belum, Ini ada dua. Bernard, Di saya ada 2 slide. Slide yang pertama. Boleh open cam teman-teman ya. Berikan emoticon love-nya. Aduh, ganteng-ganteng banget sih. 3. Oke, semuanya. Oke. Slide pertama. 3, 2, 1. Oke, yang kedua. Emoticon love-nya semua yang masih open cam, silakan open cam. Oke, dalam waktu 3, 2, 1. Oke, thank you. Oke, selanjutnya pengumuman. Baik. Tadi yang ngambil kamera kita sebelum yang saya lanjutkan, tadi yang ngambil kamera kita juga masih single ya teman-teman. Jadi kalau kepo sama mereka boleh masuk ke tim pekerjaan. Sekali lagi promosi sekalian. Silakan Kak Kori. Baik, sebentar. Saya mau share screen ya. Kok nggak ada pilihannya ya? Bentar teman-teman. Oke, kalau gitu nggak usah pakai share screen, hilang ininya. Baik, shalom teman-teman. Terima kasih sudah join. Kavian, terima kasih sudah join. Pengumumannya adalah pada hari Minggu nanti, akan ada acara dari Komisi Pengembangan Diri, teman-teman. Akan ada acara dari Komisi Pengembangan Diri. Siapa yang mau ke Jepang? Ada yang punya mimpi mau ke Jepang? Boleh kasih love-nya? Boleh kasih love-nya? Oke. Mas sedikit ya yang mau ke Jepang ya? Oh, banyak. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang mau ke Jepang untuk dapetin beasiswa, pantengin acara PAG Nusantara pada hari Minggu nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 6 sore waktu Indonesia Tengah dan juga jam 7 malam waktu Indonesia bagian Timur, teman-teman. Jadi judulnya Kiat Sukses ke Jepang. Lalu kemudian yang tadi saya sudah, sebentar ya, tadi saya sudah sempat share pengumuman buat teman-teman yang mau dari Komisi Pekerjaan ya. Sebentar saya share dulu. Ya, buat teman-teman yang mempunyai usaha kecil seperti yang tadi sudah dibilang, yang mempunyai usaha kecil, usaha besar, Pemuda Advent Nusantara mempunyai satu grup yaitu Ikatan Pengusaha Muda Advent Nusantara yang disingkat dengan IPMEN. Dan gimana cara teman-teman untuk bisa join, tinggal klik yang tadi sudah saya kirimkan chat tadi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau jualan jualan roa, jualan ulos, jualan sarung, atau jualan apapun, ikan teri Medan atau apapun teman-teman, silahkan bergabung di IPMEN. Teman-teman jangan ngerasa bahwa aduh aku kecil, aku belum bisa. Nggak apa-apa teman-teman, sekecil apapun kita akan membantu teman-teman semaksimal kita untuk bisa mengembangkan usaha dari teman-teman semua. Kemudian masih dari Komisi Pekerjaan teman-teman, Komisi Pekerjaan menyediakan loker, informasi loker kepada teman-teman yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Caranya bagaimana? Dengan join di Telegram PAG Nusantara lowongan kerja dengan klik saja link yang tadi sudah saya kirim juga. Di situ teman-teman ada 200 lebih lowongan per hari yang dikirimkan. Jadi teman-teman jangan takut bahwa aduh kok aku susah ya nyari lowongan, teman-teman tinggal pantengin aja terus Telegram loker PAG Nusantara Komisi Pekerjaan. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengembangkan, luar biasa nih ya PAG Nusantara, buat teman-teman yang ingin mengembangkan bahasa Inggrisnya, tinggal bergabung di English Club Komisi Pengembangan Diri teman-teman dengan mengisi G-form yang tadi sudah saya kirimkan juga. Jadi ada banyak ini teman-teman sarana-sarana yang disediakan oleh PAG Nusantara untuk kita sama-sama berkembang, sama-sama bertumbuh supaya
kita bisa sama-sama maju, seluruh pemuda Nusantara. Kemudian yang tidak kalah menariknya, kalau di sini teman-teman cuma bisa ngelihat kita-kita sesama ini dengan via kotak-kotak, dengan Zoom saja gitu ya, kotak-kotak aja terus setiap hari. Teman-teman, kita akan bertatap muka pada tanggal 1 sampai 4 April secara langsung, secara offline. Jadi kalau yang mau ngelihat kakak-kakak di sini atau mau saling ketemu, ayo kita janjian untuk bisa hadir di acara offline kita pada tanggal 1 sampai 4 April di Makassar. Kenapa sih di Makassar? Karena supaya yang dari Sumatera itu dekat, yang dari Papua dekat, jadi kita berkumpul di tengah-tengah teman-teman di Makassar. Harga pendaftarannya itu 600.000 saja. Itu bayangkan 4 hari 600.000, berarti 1 hari 125.000, sudah termasuk penjemputan dan pengantaran dari airport ke hotel, dari hotel ke airport pada saat pulangnya teman-teman. Jadi itu sungguh sangat murah sekali. Tapi itu ada yang nanya sama saya tadi siang, itu di luar ongkos pesawat teman-teman ya. Ongkos pesawat tidak mungkin 600.000 teman-teman pulang pergi. Jadi itu di luar ongkos pesawat teman-teman. Ini kamera saya kok jatuh-jatuh ya. Aduh, susah sekali. Baik, itu saja teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Tinggal isi G-form-nya. Tinggal isi G-form yang tadi sudah saya kirim ya. Tinggal isi G-form. Teman-teman bisa bertemu secara langsung. Kapan lagi kita bisa kenal-kenalan? Siapa tahu dapat jodoh di sana. Ada yang bilang amin? Aminnya mana teman-teman? Amin, amin, oh semuanya amin, amin, tapi di mute ya. Terima kasih amin, amin mute-nya teman-teman. Sekian saja pengumuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kavian Palele, untuk ilmunya yang luar biasa, nggak nanggung-nanggung saya bilang. Terima kasih untuk Komisi Pekerjaan, Vina sebagai MC, dan juga seluruh tim Komisi Pekerjaan. Oh iya, satu lagi teman-teman. Satu lagi. Kalau teman-teman mau rindu untuk join bersama-sama kami melayani di Komisi Pekerjaan, dan saya cuma bilang Komisi Pekerjaan karena kami membutuhkan orang yang mau meluangkan waktunya, pikirannya untuk bisa bersama-sama melayani di komisi ini. Saya mengundang kita untuk bisa join bersama-sama. Tinggal WhatsApp ke nomor saya tadi 0818 08 338 906 atau chat secara langsung sekarang ini. Kita membutuhkan orang, pemuda-pemudi yang mau meluangkan waktunya untuk melayani di Komisi Pekerjaan. Apa itu? Nanti kita akan melewati proses interview. Demikianlah pengumuman dari kami, dan room ini akan dibuka 15-30 menit ke depan untuk teman-teman bisa saling berkenalan dan menyapa satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Boleh open cam teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, buat teman-teman terima kasih yang sudah join di sini ya. Saya Tamara, saya undur diri. Terima kasih teman-teman. Makasih. Yang orang tua udah bisa keluar ya? Kenapa, Kak? Yang orang tua udah boleh keluar ya? Jangan dong. Di Kakak sini belum ada orang tua. Di sini jiwa muda semua, Kak. Ada. Tapi seru seru. Luar biasa malam ini seru. Iya, terima kasih. Seru. Terima kasih ya, Kak. Banyak sekali hari ini burung gagaknya ternyata. Aku sekarang baru lihat ternyata ada Kak Amos. Aduh, Kak Amos, ternyata Kak Amos ada. Dia ini Kak, dia itu nggak mau kaos, dia itu mau bajunya itu disablon sama couplesnya. Tapi masalahnya nggak ada couplesnya gitu Kak. Aduh, iya ya. Halo, kita kenalan-kenalan dulu dong. Di sini ada Kak Rian tadi ya. Oh, Kak Jimmy dari tadi nih chat saya nih, Kak Jimmy. Ayo open cam dulu Kak Jimmy. Halo Kak Jimmy, salam kenal dari Tamara. Dari Solo katanya. Vina boleh matikan recordnya. Oh iya. Bernat juga.